Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, anak-anakku semua, tergantung kalian semua melihat video ini kapan ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, monggo kita berdoa dulu supaya kita tetap diberikan kesehatan, rezeki, apalagi di kala masa pandemi seperti ini, ya. Monggo berdoa mulai. Selesai, ya. Untuk pertemuan kita kali ini sejarah peminatan, ya, kelas 10. Kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Nah, kita harus tahu dulu pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Nah, kenapa kok bisa dikaitkan dengan pohon? Karena sejarah itu hierarki. Jadi seperti pohon kan gini ya. Terus ini ada cabangnya, cabang gitu ya. Seperti kalau silsilah keluarga kita, yaitu kan seperti pohon ranting. Nanti jurus dari mbah-mbah kita, mbah yud kita, seperti itu sampai ke kita. Terus pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi sejarah itu terjadinya di masa lalu. Makanya tidak bisa kita masa depan namanya sejarah, mesti masa lalu. Dan kita semua pasti punya masa lalu versinya masing-masing. Ya itu move on itu ya. Kadang kita juga harus move on, ya. Terus selanjutnya unsur dasar suatu peristiwa dalam sejarah. Ini ada 3 unsur. Sebentar saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah manusia. Ya, manusia. Kenapa? Karena manusia adalah pelaku peristiwa sejarah. Kita ambil contoh sejarah penjajahan Belanda atau mungkin Jepang, Portugis ke Indonesia. Itu pelakunya siapa? Manusia. Korbannya siapa? Jadi juga manusia. Terus yang kedua adalah waktu. Nah, waktu itu kapan terjadinya sejarah? Ya, kapan? Contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, merdeka dulu. Pada saat proklamasi, waktunya kapan? Jam berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Terus ketiga, ruang, latar, lokasi, tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kita flashback lagi, kita ambil contoh, yaitu tadi proklamasi. Waktunya kapan? Lokasinya di mana, pelakunya pasti manusia. Jadi ini saling berkaitan, tidak bisa ya, ini saling berkaitan semua, tidak bisa salah satu itu tidak bisa. Terus peran manusia dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia adalah objek utama dan penggerak dalam sejarah. Jelas ya, sudah dijelaskan tadi, objeknya siapa? Manusia. Sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Jadi lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Dan manusia itu sendiri dibagi 2. Yang pertama adalah makhluk individu dan sosial juga. Kan ada di masyarakat kita mungkin ada yang enggak serawung tonggo, itu namanya individualisme ya. Sedangkan kita di masyarakat itu harus menjadi makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Tuh. Selanjutnya konsep waktu dalam sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Itu waktu dalam sejarah. Waktu dapat berupa detik, menit, ya, detik, menit, jam, hari,
bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Tergantung itu kapan terjadinya. Waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah masa lalu. Jelas masa lalu, saya ulang-ulang lagi, masa lalu, karena sejarah itu yang telah berlalu. Ya, jadi waktu itu dikategorikan ada 3. Yang pertama masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin bukan sejarah negara ya, kalau mungkin sejarahnya kita yang namanya masa lalu, kita harus move on ya. Masa sekarang yang kita hadapi sekarang, masa depan apa yang bisa kita rencanakan untuk masa depan kita, seperti itu. Ini ada periodisasi, adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah, bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal aspek kesinambungan dan kontinuitas yang merupakan suatu hal pokok. Jadi untuk memudahkan terjadi, yaitu tadi flashback proklamasi terjadinya kapan, diurutkan. Jadi setelah ini, setelah ini, itu nanti akan mempermudah untuk memahami sejarah waktunya kapan. Nah, ini periodisasi sejarah Indonesia. Nah, ini ada beberapa masa di Indonesia. Yang pertama adalah masa praaksara. Jadi belum mengenal huruf pendidikan seperti itu ya. Ada masuk agama di negara kita, pertama adalah masa Hindu-Buddha. Terus setelah itu ini masa raja-raja ya, ini Hindu-Buddha dulu, dan Indonesia banyak kerajaan di Indonesia yang memegang Hindu dan Buddha. Jejaknya pun ada sampai sekarang ya. Candi-candi itu yang paling besar tetap candi apa ya, betul candi yang ada di Magelang, Candi Borobudur. Ada juga candi di Magetan, di Tawangmangu itu juga dekat. Terus ada masa Islam. Nah, setelah itu ada ini ya, ini antara raja-raja kerajaan ini sudah mulai pudar. Masuklah masa kolonialisme Barat. Masa dijajah kita, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Terus selanjutnya keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Diperlukan periodisasi atau pembabakan zaman sesuai klasifikasi waktu untuk memudahkan manusia mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa sejarah. Maksudnya supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya, sehingga mudah memahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Jadi tidak mungkin kalau Indonesia merdeka tahu-tahu kita tahu 17 Agustus 1940. Ini saya tahu ini. Nah, itu enggak. Jadi harus diurutkan dulu. Sebelumnya itu ada peristiwa diamankannya Bapak Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok itu kapan. Terus didasarinya kok bisa segera ada proklamasi itu kapan. Jadi diurutkan sehingga bertemulah peristiwa proklamasi kita. Terus ini konsep ruang dalam sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Jelas ya di mana lokasinya. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain-lain. Kita hidup itu tidak lepas dari sejarah, ya, baik sejarah desa kita, keluarga kita, atau mungkin sejarah kita sendiri itu pasti ada, ya, tergantung bagaimana kita mensikapi dan maukah kita belajar minimal sejarah keluarga kita. Nah itu, ya. Nah ini adalah contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ini ada foto ya. Foto dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, itu ada unsur manusia,
yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan ada tokoh-tokoh lain manusia. Yang kedua ada waktu ya. Waktu kapan? 17 Agustus 1945, dan ada ruang. Di mana? Di rumah Insinyur Soekarno, dan ada alamatnya Jalan Pengenesan Timur nomor 50. Jadi konsep ruang waktu ini pasti dia berkaitan, tidak bisa ini pisah, tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini konsep kausalitas dalam sejarah, yang berarti adanya hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Nah, ini konsepnya, ini waktu. Yang namanya kita hidup pun pasti juga ada sebab, ada akibat. Sebabnya ini, akibatnya ini dari akibat itu berulang kembali. Nah, seperti ini. Ini terus, ini nggak akan berhenti. Sebab akibat itu nggak akan berhenti. Itu namanya konsep kausalitas. Oke. Contohnya, nih keruntuhan Majapahit. Nah, ini sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada lagi pemimpin yang kuat. Akibatnya, nah tadi kan ada sebabnya, yaitu sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Akibatnya ini terjadi konflik internal, terus melemahkan kekuatan Majapahit ya. Terus setelah itu lemahnya Majapahit membuat kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Kondisi tersebut ditambah dengan masuknya pengaruh Islam ke Majapahit di bawah komando Raden Patah. Nah, ini dari Majapahit menjadi runtuhnya itu pasti ada sebab dan akibat. Nah, ini terakhir Majapahit kalah dan menjadi akhir dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu pasti ada sebab dan akibat. Pasti. Ini contohnya dalam sejarah Hayam Wuruk. Jadi kalau tadi kan kalian ini cerita, kalian ini mohon maaf, ini skemanya. Nah, ini sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat, ya. Ini akibat. Jadi kalau kita hubungkan lagi, ya mohon maaf ya, suara motor ngangeng-ngangeng ya, mohon maaf nih. Jadi ada sebab, kalau kita kaitkan lagi ya suara motor dong. Ya, kalau kita hubungkan dari awal ke akhir ya, ini adalah sebab, ini langsung ke akibat. Ini adalah contoh kausalitas dalam sejarah. Lanjut. Nah, ini adalah evaluasi. Nah, ini untuk evaluasi, tolong ini nanti dicatat di buku anak-anakku semua. Yang pertama ada jelaskan pengertian konsep ini. Terus mengapa diperlukan periodisasi dalam sejarah. Terus contoh ini, ya. Contohnya bebas, silahkan googling di internet. Terus buatlah artikel sejarah. Tunjukkan konsep manusia. Ini kalau terlalu sulit, cari saja ya, tidak usah buat, cari saja, cari yang ada manusia, ruang, dan waktu. Oke, itu tugasnya kali ini. Terus selanjutnya jangan lupa untuk absen, ini nanti akan ditayangkan di YouTube ya. Untuk absen dan review materi hari ini, silahkan anak-anakku tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi ditulis di kolom komentar nama, kelas, review materi hari ini apa. Untuk rangkuman dan evaluasi silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Oke, terima kasih. Itu aja dari Pak Fajar. Sebelum kita selesaikan materi kita hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat ojo dolan mawon. Bye bye.